Setiap orang ketika mereka memulai suatu relationship pasti mendambakan memiliki relationship yang membahagiakan. Betul ya? Nah, apa sih hubungannya antara memiliki EQ atau emotional quotient yang tinggi, memiliki mental health yang sehat dengan relationship yang membahagiakan? Stay tune di video ini sampai akhir karena kita akan ngebahas lebih jauh. Selamat datang di channel kami, channel yang dibawakan dengan sepenuh hati, yang berbicara tentang hati, dari hati ke hati, untuk kamu yang punya hati, dan yang mau punya hati. Love, life, and ice cream. Enjoy guys! Sebenarnya apa aja sih faktor-faktor yang menentukan apakah kita bisa prediksi sebenarnya bisa memiliki hubungan yang membahagiakan? Ada banyak faktor. Misalnya kesiapan finansial, tapi salah satu yang sangat-sangat berpengaruh itu adalah kesiapan mental, kesiapan emosional. Ini yang banyak sekali orang nggak pikirin dan mereka memasuki suatu hubungan tanpa melihat hal ini di dalam dirinya sendiri dan di dalam diri pasangannya. Sekarang apa sih hubungan erat antara EQ atau emotional quotient ini dengan memiliki hubungan yang membahagiakan? EQ ini menjadi landasan bagaimana kita berinteraksi dengan sesama, berinteraksi dengan rekan kerja kita, berinteraksi dengan customer kita. Tetapi salah satu yang paling penting juga adalah bagaimana kita berinteraksi dengan pasangan kita, dengan keluarga kita, dengan orang-orang yang kita kasihi. EQ ini memiliki hubungan yang sangat erat di dalam relationship karena EQ ini menentukan satu, bagaimana pola komunikasi. Cara kita berkomunikasi, apakah dia menjadi listener yang baik, apakah dia bisa menjadi seorang supportive yang baik. Nah, juga menentukan pola bagaimana menyelesaikan masalah. Seseorang yang memiliki low EQ ini cenderung berujung-ujungnya itu akhirnya membawa kepada toxic relationship. Lo orang pasti sekarang udah denger deh, oh iya toxic relationship. Udah banyak dibahas kan guys. Nah sebenarnya balik lagi, toxic relationship ini salah satu penyebab utamanya adalah karena salah satu pihak, ya terutama yang menyebabkan toxic relationship ini, memiliki EQ yang rendah. Kalau kamu masih bingung antara low EQ dan high EQ, jangan lupa untuk ngintip dulu video kita sebelumnya tentang ciri-ciri orang yang memiliki low EQ dan high IQ dari 4 tipe kepribadian yang berbeda. Kita ngebahas lumayan detail di video yang ini guys, so check it out for a while. Ngomongin soal emotional intelligence, itu ada 4 tahapan atau 4 domains of emotional intelligence. Yang satu itu dimulai dengan self-awareness. Self-awareness itu kita mengenali diri kita sendiri nih. Kita kenal dulu sifat gue seperti ini, trauma-trauma yang pernah gue alami seperti ini, masa lalu gue seperti ini, dan apa yang kita bisa lepaskan dari masa lalu kita, apa yang kita bisa terima. Nah yang kedua itu adalah self-management. Jadi di dalam self-management ini kita memutuskan, oke, aku mau jadi seseorang yang lebih baik. Apa saja yang saya perlu perbaikin. Seseorang yang punya growth mindset itu nggak ada kata kartu mati di dalam hidup dia. Dia pasti bisa menjadi seseorang yang lebih baik. Kalau sebelumnya punya IQ yang rendah, dia pasti bisa meningkat menjadi memiliki high IQ atau IQ yang tinggi. Selanjutnya itu tahapannya adalah social awareness. Hubungan dia, jadi itu bagaimana posisi dia atau hubungan dia di masyarakat. Jadi bagaimana dia membawa diri ini, apa hubungannya antara emosional dia dengan cara dia berinteraksi dengan masyarakat. Jadi dengan masyarakat, dengan lingkungan sekitar. Tahapan yang keempat adalah relationship management, di mana di sini adalah kemampuan dia berinteraksi dengan orang, bagaimana dia bisa mendengarkan seseorang, ya jadi dia benar-benar secara sadar mendevelop skill ini. Kemampuan untuk mendengarkan, kemampuan untuk persuasif, kemampuan untuk empathy, kemampuan menangani konflik ya. Konflik mungkin dan hampir pasti selalu ada dalam setiap hubungan. Tetapi bagaimana cara kita menangani konflik itu menentukan apakah hubungan itu bisa menjadi hubungan yang membahagiakan dan konflik itu bisa menjadi bumbu cinta, atau hubungan itu malah jadi toksik dan jadi hancur, atau malah jadi bumbu racun ya. So itu adalah 4 domains of emotional quotient secara singkat lah ya guys. Jadi lu kebayang gak sih kalau seseorang melankolis misalnya ya, memiliki EQ yang rendah. Nah kalau kamu udah nonton video itu, kamu pasti mulai rada-rada nyambung nih gitu kan ya. Orangnya tuh demanding banget,
udah demanding, susah dibikin seneng. Apapun, kalau misalnya nih, kamu seorang istri dan kamu masak di rumah gitu ya, atau kamu masakin buat pacar kamu, pasti ada aja yang kurang. Kurang asam lah, kurang asin lah, kurang bahan lah, kurang meriah lah, kurang banyak lah. Nah, jadi komplainnya banyak. Nah, semakin lama dikomplain di dalam satu relationship, apa yang terjadi? Ini bisa menjadi bukan bumbu penyedap dari satu hubungan, tetapi menjadi racun di dalam hubungan dan membuat hubungan itu semakin toksik. Nah, kamu juga mungkin sering dengar ya. Sekarang mungkin kamu sering dengar orang yang posesif. Nah, orang yang posesif ini paling gak enak banget gak sih? Lu kemana-mana diliatin, dijadwalin. Jangan-jangan lu mesti kasih jadwal dari bangun tidur sampai balik tidur lagi tuh ya. Kamu kemana aja, telepon siapa. Ini sangat-sangat super luar biasa duper toxic. Kenapa menyebabkan hal seperti ini? Karena sudah pasti orang ini memiliki IQ yang rendah plus memiliki masalah di dalam mental health. Actually antara IQ dan mental health ini berbeda ya guys. Jadi seseorang yang memiliki mental health yang rendah ada masalah sebenarnya di dalam mentalnya. Dan dia dengan kondisi seperti itu, tanpa dia terapi dulu dirinya sendiri, tanpa dia memperbaiki, dia masuk ke dalam suatu hubungan yang baru, apa yang terjadi? Dia membawa toksik atau racun yang sudah ada di dalam dirinya itu di dalam satu hubungan. Dan menyebabkan hubungan yang seharusnya bisa menjadi satu relationship yang membahagiakan menjadi satu disaster. Kadang-kadang disasternya itu nggak ketahuan di awal. Kenapa? Namanya juga awal. Di awal itu love bombing. Segalanya wah berbunga-bunga rasanya, perhatian, cinta semuanya dikasih. Tapi ketika itu udah ada di dalam satu hubungan yang dekat, serius, apa yang terjadi? Udah mulai deh toksiknya keluar. So pastikan kalau kamu ingin memiliki hubungan yang membahagiakan, relationship yang membahagiakan, satu, kamu cek diri kamu sendiri. Apakah kamu satu memiliki mental health yang oke, yang sehat? Kita akan membahas lebih jauh lagi. Apakah kamu memiliki trauma-trauma dalam hubungan yang dari hubungan-hubungan sebelumnya atau bahkan dari masa kecil ya, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan sekitar yang perlu kamu perbaiki dulu sebelum kamu memasuki hubungan yang serius, hubungan yang jangka panjang ini. Kedua, cek apakah sifat dan kepribadian kamu ya, dari tipe-tipe kepribadian ini kamu memiliki high EQ. Ya, jadi kesiapan mental, kesiapan emosional ini sangat penting sebelum memulai suatu hubungan. Dan yang kedua, pastikan kamu juga ngecek dan ngelihat tanda-tanda itu di pasangan atau calon pasangan kamu. Makanya orang yang mau nikah ada masa apa? Pacaran. Masa pacaran itu bukan penentuan pernikahan, tetapi masa pacaran itu adalah untuk menentukan apakah orang ini cocok dan siap secara mental, secara emosional sama gue. Dan apakah kita bisa ngeblend? Apakah hubungan kita bisa saling suportif, bisa saling membantu masing-masing menjadi pribadi yang lebih baik? Apakah orang ini bisa ngedenger kalau dikasih input misalnya? Apakah saya bisa memberikan input dengan cara yang baik? Apakah orang ini bisa dikasih input dan kalau dikasih input dia, oh ya, aku mau berubah. Aku ingin memiliki high IQ yang lebih baik. Aku ingin diterapi misalnya. Gue kepengen berubah untuk bisa menjadi seseorang yang lebih baik. So, dalam beberapa episode ke depan kita akan banyak ngebahas nih guys tentang toxic relationship, tentang mental health dan juga tentang EQ dan hubungannya dalam hubungan. Tentu aja diseling-selingin dengan hal-hal tentang hubungan atau relationship yang membahagiakan ini sendiri ya guys. So stay tune dan jangan lupa subscribe ke channel kita ya teman-teman. Please like and share video ini juga biar makin banyak orang yang tahu nih. Nggak cuma ngomongin soal toxic relationship. Percuma kamu nanganin simptomnya tapi kamu nggak menangani akar masalahnya. Di sini kita akan melihat dan menangani akar masalah sebenarnya. Saya dengan Angelica Real Savio. Thank you for watching this video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.